Sabtu malam 17 Ramadan 2026, di saat jutaan umat muslim sedang bersujud memperingati malam nuzulul Quran, sebuah kabar duka yang menyayat hati meledak tepat di jantung kota Jakarta. Vidi Aldiano, sang pelantun nuansa bening, dikabarkan telah menghembuskan napas terakhirnya. Namun, di balik tangis haru yang menyelimuti rumah duka di Cipete, terselip sebuah kejadian luar biasa saat jenazah sang penyanyi dimandikan. Ada sebuah pesan rahasia yang disampaikan oleh Habib Djafar tepat di depan peti jenazah yang membuat seluruh keluarga besar mendadak berteriak Allahu Akbar. Apa sebenarnya pertanda langit yang dilihat sang Habib? Dan mengapa Nadine Amizah bersikeras menyebut kematian kakak iparnya ini sebagai kematian yang sangat tenang di tengah hujan deras yang mengguyur tanpa henti? Jawaban atas keajaiban di malam nuzulul Quran ini ada di akhir laporan eksklusif kami. Berita kepulangan Vidi Aldiano pada Sabtu sore 7 Maret 2026 bukan sekadar kabar duka biasa bagi industri musik Indonesia. Namun bagi umat Islam, waktu kepulangannya adalah sebuah hadiah yang tak ternilai. Vidi berpulang tepat di malam 17 Ramadan, malam di mana kitab suci Al-Quran pertama kali diturunkan ke bumi. Sebuah malam penuh keberkahan yang disebut Nuzulul Quran. Suasana di rumah duka Cipete, Jakarta Selatan, sejak pukul 8 malam sudah dipenuhi oleh ambulans dan isak tangis yang tertahan. Namun, sebuah momen sakral terjadi di dalam rumah duka. Gus Miftah dan Habib Djafar dikabarkan hadir untuk memimpin doa. Habib Djafar, dalam tausiah singkatnya di depan jenazah, memberikan sebuah pernyataan yang membuat suasana duka berubah menjadi suasana optimisme yang luar biasa. Beliau menyebutkan bahwa meninggal di bulan Ramadan, apalagi di malam nuzulul Quran, adalah sebuah pertanda khusus. Insya Allah ini adalah pertanda bahwa Vidi dilancarkan husnul khotimah menuju jalan syurga, ujar seorang saksi di lokasi yang mengikuti sholat jenazah kloter pertama bersama Habib Djafar. Allah seolah sedang menghiasi syurga Ar-Rayyan khusus untuk hambanya yang pulang dalam keadaan berpuasa di bulan suci ini. Netizen pun bereaksi dengan haru namun menohok. Akun @cahaya_ramadan menulis, dia yang selama ini menahan sakit kanker 6 tahun tanpa mengeluh, akhirnya dijemput Tuhan di malam paling mulia. Apakah ini balasan atas senyum yang selalu dia paksakan untuk kita? Komentar ini langsung viral, mengingatkan kita bahwa Vidi bukan sekadar artis, tapi pejuang yang lulus di waktu terbaik. Namun di tengah kemuliaan itu terselip sebuah fakta menyedihkan. Pihak keluarga terpaksa membatasi akses karena membludaknya pelayat yang hadir meski hujan deras turun. Beberapa artis besar bahkan tertahan di luar pagar karena rumah duka sudah tak mampu menampung simpati yang luar biasa. Mengapa Vidi begitu dicintai hingga ribuan orang rela berhujan-hujanan demi mendoakannya? Plot twist besarnya bukan pada siapa yang datang, tapi pada apa yang Vidi tinggalkan untuk Sheila Dara di detik-detik terakhirnya. Jika kita melihat ke belakang, kepergian Vidi di malam nuzulul Quran ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan garis akhir dari sebuah maraton rasa sakit yang luar biasa panjang. Sejak tahun 2019, saat Vidi pertama kali mengumumkan diagnosis kanker ginjal stadium 3, ia seolah sedang menandatangani kontrak untuk berperang setiap hari. Kita semua ingat tahun 2020, saat ia sempat dinyatakan sembuh setelah operasi besar di Singapura. Namun, takdir memiliki rencana lain. Di tahun 2021, dalam pemeriksaan rutin yang seharusnya menjadi kabar baik, kanker itu justru ditemukan kembali, bahkan telah mulai menyebar. Selama lebih dari 6 tahun, Vidi menjalani pengobatan kemoterapi yang sangat melelahkan. Namun, ada satu hal yang membuat publik menganga dan bahkan merasa tertipu oleh ketegarannya. Meski kankernya telah bermetastasis atau menyebar ke organ tubuh lain,
Vidi tak pernah ingin diperlakukan sebagai orang sakit. Di layar kaca, ia tetaplah Vidi yang ceria. Namun, fakta medis yang terungkap belakangan ini sangat mengerikan. Di bulan-bulan terakhirnya, kondisi tubuhnya menurun drastis. Wajahnya menjadi tirus, tubuhnya semakin kurus, dan yang paling menyayat hati, ia seringkali harus dituntun oleh sahabat-sahabatnya hanya untuk berdiri tegak di atas panggung. Komentar netizen yang paling menohok di babak ini datang dari seorang warganet yang mengaku pernah melihat Vidi di balik panggung. Kalian memuji penampilannya yang energik, padahal di backstage dia harus duduk di kursi roda dan memakai oksigen sebelum naik ke panggung. Dia benar-benar membakar dirinya sendiri untuk menghangatkan hati kita. Komentar kontroversial lainnya juga muncul, mempertanyakan mengapa Vidi tetap dipaksa bekerja di tengah kondisinya yang kritis. Namun, jawabannya datang dari Vidi sendiri sebelum ia tiada. Ia tidak ingin menyerah begitu saja dengan penyakitnya. Plot twist yang tak terduga muncul dari pengakuan Nadine Amizah, adik ipar Sheila Dara. Di tengah penampilannya di panggung pada Sabtu malam kemarin, tepat saat Vidi menghembuskan napas terakhir, Nadine mengungkapkan sebuah rahasia besar. Dengan suara bergetar di depan ribuan penonton, Nadine menyebut bahwa kematian Vidi adalah sesuatu yang sangat tenang. Kematiannya adalah sesuatu yang sangat tenang, dikelilingi oleh orang-orang yang paling sayang dan menyayanginya, ujar Nadine. Ini mematahkan spekulasi publik bahwa Vidi meninggal dalam penderitaan hebat. Mengapa Vidi memilih untuk berhenti melakukan kemoterapi di akhir masa hidupnya? Keputusan itu sempat menjadi perdebatan keluarga yang sangat alot. Namun, ternyata ada sebuah alasan spiritual yang mendalam di balik keputusan Vidi untuk melepaskan segala pengobatan medisnya dan memilih berserah diri sepenuhnya di bulan Ramadan ini. Sebuah keputusan yang baru bisa dipahami Sheila Dara setelah melihat wajah suaminya yang bersinar di malam 17 Ramadan. Memasuki babak ketiga ini, kita akan menyelami sebuah sisi yang belum pernah terungkap sepenuhnya ke publik. Mengapa seorang Vidi Aldiano yang begitu bersemangat ingin sembuh, tiba-tiba memutuskan untuk menghentikan seluruh prosedur kemoterapinya? Keputusan ini sempat memicu perdebatan panas di kalangan penggemar. Bahkan, beberapa orang menuding keluarga sudah menyerah. Namun, kenyataannya jauh lebih heroik sekaligus menyakitkan. Seorang sumber dekat keluarga membocorkan bahwa di awal Ramadan 2026, Vidi telah berbisik kepada sang istri, Sheila Dara. Ia mengatakan bahwa tubuhnya bukan lagi medan perang yang ingin ia paksa. Aku ingin pulang dalam keadaan utuh, tanpa bahan kimia yang terus menyerangku. Kurang lebih begitulah pesan tersirat yang ia sampaikan. Keputusan untuk menghentikan kemoterapi bukanlah tanda kekalahan, melainkan bentuk penerimaan total atau tawakal seorang hamba kepada Sang Pencipta. Seorang warganet dengan akun @suarakebenaran memberikan komentar yang sangat menohok dan viral di platform X. Kalian menghakimi Vidi karena berhenti kemo? Sadarkah kalian betapa hancurnya organ tubuh seseorang yang sudah 6 tahun dihantam obat-obatan keras? Vidi tidak menyerah pada kanker. Dia hanya sedang bersiap-siap untuk kencannya dengan Tuhan di hari yang paling mulia. Komentar ini seolah membungkam spekulasi miring tentang penghentian pengobatan tersebut. Di saat-saat terakhirnya, kondisi fisik Vidi memang sangat mengkhawatirkan. Wajah tirus dan tubuh yang kian kurus tak bisa lagi disembunyikan. Namun, ada satu plot twist yang membuat tim medis di rumah sakit terheran-heran. Meskipun organ tubuhnya mulai mengalami kegagalan fungsi satu persatu akibat penyebaran sel kanker, Vidi tidak pernah menunjukkan raut wajah kesakitan yang ekstrim seperti pasien kanker stadium akhir pada umumnya. Ia justru banyak menghabiskan waktu dengan berzikir pelan, bahkan dalam kondisi setengah sadar. Sheila Dara, sosok istri yang sering disebut sebagai cool dan santai oleh netizen, justru menunjukkan kekuatan yang luar biasa di babak ini.
Di saat keluarga besar mulai pecah dalam tangis saat melihat grafik monitor jantung Vidi yang kian melemah pada Sabtu sore itu, Sheila adalah orang yang paling tenang membisikkan doa di telinga Vidi. Ketegaran Sheila ini sempat dikomentari secara kontroversial oleh netizen. Kok Sheila bisa setabah itu? Jangan-jangan mereka sudah tahu ini bakal terjadi? Namun, jawaban atas ketabahan Sheila sebenarnya sangat sederhana. Vidi telah melatih istrinya untuk ikhlas jauh-jauh hari. Disinilah letak keajaiban malam nuzulul Quran itu mulai terasa. Sesaat sebelum nafas terakhirnya, Vidi sempat membuka mata dan tersenyum. Sebuah senyum nuansa bening terakhir yang ia persembahkan hanya untuk Sheila. Sebelum akhirnya ia benar-benar berpulang tepat pukul 16.33 WIB. Tapi misteri tidak berhenti di situ. Mengapa Habib Ja'far secara khusus diminta hadir oleh keluarga di saat-saat awal jenazah Vidi dimandikan? Ada sebuah kesaksian tentang kondisi fisik jenazah Vidi yang membuat para pelayat di kloter pertama tak henti-hentinya mengucap Allahu Akbar. Apa yang sebenarnya mereka lihat? Sabtu malam itu, di tengah guyuran hujan yang seolah ikut mencuci debu-debu di jalanan Cipete, sebuah kejadian luar biasa berlangsung di dalam rumah duka. Saat jenazah Vidi Aldiano tiba dengan ambulans sekitar pukul 8 malam, ribuan orang sudah menunggu di luar. Namun, perhatian tertuju pada kehadiran Habib Ja'far yang dipanggil khusus oleh keluarga. Disinilah tabir keajaiban di malam nuzulul Quran itu perlahan tersingkap. Habib Ja'far masuk ke dalam ruang pemandian jenazah sebagai bagian dari kloter pertama. Apa yang ia lihat di sana, kemudian ia sampaikan dalam sebuah tausiah yang membuat seluruh pelayat tertegun. Habib menyebutkan bahwa ada kemuliaan luar biasa yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad yang meninggal di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa. Beliau mengutip tentang pintu surga Ar-Rayyan yang sedang dihias indah untuk menyambut hamba-hamba pilihan. Tadi saya melihat sendiri, Vidi pulang dalam kondisi yang sangat tenang. Sakitnya selama 6 tahun itu bukan sekedar ujian, tapi penggugur dosa. Maka ketika ia kembali kepada Allah, ia tidak membawa dosa satupun. Ungkap salah satu kerabat yang menirukan ucapan Habib. Kalimat ini memicu reaksi Allahu Akbar dari seluruh keluarga. Plot twist yang paling mengejutkan adalah kesaksian dari mereka yang memandikan jenazah. Meskipun telah berjuang melawan kanker yang menggerogoti organ dalamnya, jenazah Vidi disebut-sebut tampak bersih dan mengeluarkan raut wajah yang seolah-olah sedang tertidur lelap tanpa beban. Namun, di media sosial, suasana tidak kalah panas. Sebuah komentar netizen yang sangat menohok dan memicu perdebatan muncul di kolom komentar live streaming pemakaman. Jangan cuma fokus pada keajaiban matinya di malam nuzulul Quran. Sadarkah kalian, Vidi itu simbol orang yang tetap beribadah dan tetap ramah walau Tuhan memberinya beban yang tak sanggup kita pikul. Jangan sok suci memuji-muji dia sekarang, kalau dulu kalian masih mencibir gaya berpakaiannya atau persahabatannya dengan siapa saja. Komentar kontroversial ini menyasar para penonton yang dianggap musiman dalam berempati. Di sisi lain, hujan deras yang turun malam itu dianggap oleh sebagian orang sebagai hambatan. Namun, bagi keluarga dan sahabat dekat seperti Melly Goslau, Mahalini, hingga Fadil Jaidi, hujan itu adalah rahmat. Mereka tetap berdiri teguh, basah kuyup demi bisa memberikan doa terakhir. Ada sebuah momen menyayat hati saat ambulans datang. Rumah duka begitu penuh hingga akses masuk harus ditutup rapat. Banyak artis yang bahkan hanya bisa berdiri di teras luar, menangis di bawah guyuran hujan. Plot twist selanjutnya datang dari Nadine Amizah. Melalui penampilannya di panggung yang tetap ia jalankan secara profesional di malam yang sama, Nadine menyampaikan pesan yang sangat personal. Ia tidak hanya meminta doa, tapi ia membongkar fakta bahwa Vidi benar-benar dikelilingi oleh cinta di detik terakhirnya. Namun, ada satu pertanyaan yang mengganjal. Mengapa di tengah ketabahan itu, Sheila Dara sempat terlihat berbisik kepada jenazah Vidi, tepat sebelum kain kafan ditutup sepenuhnya?
Bisikan itu seolah menjadi kunci dari janji yang mereka buat sebelum Ramadan dimulai. Kita sampai pada bagian akhir dari perjalanan Sang Duta Persahabatan. Malam Nuzulul Quran 2026 akan selamanya diingat sebagai malam di mana Indonesia kehilangan sosok yang paling ramah di industri musik. Namun, di balik nisan yang masih basah itu, sebuah jawaban besar atas segala pertanyaan publik akhirnya terungkap. Plot twist terakhir yang membuat semua orang terdiam adalah sebuah catatan kecil yang ditemukan di saku jas yang sering Vidi gunakan saat tampil. Catatan itu bukan berisi lirik lagu baru, melainkan sebuah kutipan ayat tentang kesabaran. Ternyata, selama 6 tahun berjuang, Vidi memiliki sebuah ketakutan terbesar. Bukan ketakutan akan kematian, melainkan ketakutan jika ia meninggal dalam keadaan mengeluh dan membuat orang lain sedih. Itulah alasan mengapa ia menolak kemoterapi terakhirnya. Ia ingin sisa napasnya digunakan untuk berzikir, bukan merintih karena efek obat. Komentar netizen yang paling kontroversial sekaligus menutup perdebatan muncul dari seorang warganet yang mengaku sebagai mantan perawat Vidi. Kalian bertanya-tanya kenapa wajahnya begitu tulus dan tirus di akhir hayatnya? Itu adalah wajah seseorang yang sudah selesai dengan dunianya. Dia tidak lagi memikirkan chart lagu atau popularitas. Dia hanya memikirkan bagaimana caranya agar saat azan maghrib berkumandang, dia sudah berada di pelukan Tuhannya. Dan Tuhan mengabulkannya tepat di malam turunnya Al-Quran. Kesaksian Habib Jafar tentang surga Arayan bukan sekedar penghibur duka. Bagi keluarga, itu adalah konfirmasi atas mimpi-mimpi Vidi yang sering ia ceritakan kepada Sheila Dara tentang sebuah tempat tanpa rasa sakit. Sheila yang terlihat begitu kuat, akhirnya membisikkan kata-kata terakhirnya sebelum makam ditutup. Tunggu aku di pintu Arayan ya, Vid. Kamu sudah tidak sakit lagi sekarang. Vidi Aldiano mungkin telah pergi secara fisik, namun ia meninggalkan standar baru tentang apa itu keberanian. Ia membuktikan bahwa menjadi kuat tidak berarti tidak boleh sakit, tapi tetap menjadi cahaya bagi orang lain meski lilin di dalam dirinya sendiri hampir padam. Kehilangan ini sangat dalam. Namun seperti yang dikatakan Nadine Amizah, kematian Vidi adalah kematian yang sangat tenang. Sebuah akhir yang dicita-citakan oleh setiap pejuang iman. Pemirsa Kompas TV, kisah Vidi Aldiano adalah pengingat bagi kita semua yang masih bernapas. Bahwa ajal tidak mengenal usia dan penyakit bukanlah penghalang untuk terus menebar kasih sayang. Di bulan Ramadan yang penuh ampunan ini, Vidi telah berpulang membawa sejuta kenangan nuansa bening yang tak akan pudar oleh waktu. Malam 17 Ramadan 2026 menjadi saksi bahwa seorang hamba yang sabar akan dijemput dengan cara yang paling mulia. Terima kasih Vidi atas setiap tawa yang kau berikan saat tubuhmu sendiri sedang berperang. Selamat jalan menuju surga Arayan, tempat di mana rasa sakit tak akan pernah lagi menyapamu. Segenap tim redaksi Kompas TV mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran yang luar biasa.